Di tengah isu perubahan iklim dan munculnya berbagai gerakan untuk mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, negara-negara kaya di Timur Tengah sepertinya tidak peduli, bahkan makin ambisius membangun mega proyek untuk tujuan wisata. Bahkan nanti ada yang akan mengizinkan alkohol loh. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Yuk kita lihat apa aja mega proyeknya. Neil Armstrong berhasil membuat orang seluruh dunia iri karena menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Berkat rasa iri itulah Michael R. Henderson dan Sandra J. Matthews asal Kanada menggagas sebuah bangunan yang berbentuk replika bulan. Namanya Moon World Resorts yang akan dibangun di Dubai dengan tujuan memberikan pengalaman berpariwisata luar angkasa kepada banyak orang. Sebenarnya tidak hanya di Dubai, Moon World Resort ini juga akan dibangun satu di Amerika Utara, satu di kawasan Eropa, dan satunya lagi di Asia. Meski belum dibocorkan negara mana sajakah yang akan dibangun bulan mini ini. Khusus di Dubai, gak tanggung-tanggung ya proyeknya menelan biaya hingga 75,5 triliun rupiah. Namun mereka yakin bahwa bangunan yang dirancang mencapai tinggi 224 meter ini akan menarik hingga 10 juta pengunjung per tahun. Jadi bakal cepat baliklah modalnya. Soalnya resort mewah ini akan dilengkapi dengan bagian spa dan kesehatan, lalu ada klub malam, ada pusat acara, tempat pertemuan global, lounge, serta akan mengakomodasi platform pelatihan untuk berbagai badan antariksa dan astronot. Biaya masuk ke Moon World Resort ini nantinya bakal gratis katanya. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu mau ikut tur layaknya di luar angkasa, kamu harus nyiapin dana hingga 7,5 juta rupiah per orang. Tur yang akan berlangsung selama 90 menit di permukaan bulan seluas 10 hektar. Bangunan ini juga akan memiliki 4.000 kamar hotel. Tapi kalau kamu pengen tinggal berlama-lama, kamu bisa membeli Sky Villas yang tersedia hingga 300 unit. Tapi tunggu, proses pembangunannya sekitar 2 tahun. Ada yang minat tinggal di bulan KW? Masih di Dubai ada proyek bernama Doha Bay Crossing atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shark Crossing alias penyeberangan Shark. Ini adalah proyek 2 terowongan dan 3 jembatan sepanjang 12 km yang menghubungkan 3 titik jembatan yang ada di Bandara Internasional Hamad, Qatar Cultural Village, dan kawasan bisnis Dafna atau West Bay di Qatar. Koneksi 3 jembatan ini dihubungkan oleh terowongan di bawah permukaan laut. Jembatan melayang ini dirancang oleh Santiago Calatrava dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan diharapkan mampu menangani 6.000 kendaraan per jam, lengkap dengan beberapa fasilitas bagi komuter di Corniche. Proyek ini sudah diusulkan sejak Januari 2015 dan diharapkan selesai pada 2021, tepat sebelum Piala Dunia Qatar 2022. Namun karena keuangan dari harga minyak yang rendah di tengah pendapatan pemerintah yang berkurang, sehingga pengerjaannya ditunda. Dari Qatar kita berpindah ke Arab Saudi yang akan menyulap Riyadh sebagai kota modern termegah di dunia. Pangeran Mohammed bin Salman memang merencanakan visi 2030 untuk memodernisasi negara Teluk Arab dan mengurangi ketergantungannya pada pendapatan ekspor minyak. Salah satu bangunan paling mencuri perhatian adalah The Muqab, bahkan tidak sedikit yang mengecamnya. Soalnya bentuk Muqab ini disebut-sebut mirip dengan bangunan suci umat muslim Ka'bah. Banyak yang menuding putra mahkota sedang berniat membuat kiblat baru bagi para jamaah muslim. Kiblat belanja dan hidup mewah. The Muqab ini adalah bangunan berbentuk kubus yang akan memiliki tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjangnya 400 meter. Bangunan ini menawarkan pengalaman yang diciptakan oleh teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru dan menjadi pertama di dunia. Dengan luas lantai 2 juta meter persegi yang diklaim bisa memuat 20 gedung pencakar langit untuk perumahan dan hotel premium, ruang komersial dan rekreasi, termasuk atraksi retail, budaya, dan wisata. The Muqab ini nantinya diharapkan bisa mendatangkan 180 miliar rial atau sekitar 728 triliun rupiah ke PDB non-minyak kerajaan dengan menggait wisatawan mancanegara, serta mampu menciptakan 334.000 pekerjaan kepada warganya.
Sebenarnya The Mukab bukan proyek megah pertama yang diumumkan Arab Saudi. Proyek megah lainnya adalah lebih canggih lagi. Namanya NEOM, yang disebut-sebut akan menjadi megacity dengan ukuran 33 kali lebih besar dari New York, Amerika Serikat. Proyek ini berencana menyulap daratan tandus di dekat terusan Suez, berjajaran dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba, dan luasnya mencapai 26.500 km persegi. Namun, pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk selesai. Tahap pertama akan selesai pada tahun 2025 mendatang, dan nantinya akan beragam tempat wisata yang bisa dinikmati wisatawan. Tidak hanya itu, kota NEOM ini juga akan ada area yang didedikasikan untuk teknologi masa depan di 16 sektor, yaitu energi, air, mobilitas, biotek, makanan, manufaktur, media, hiburan, teknologi dan digital, pariwisata, olahraga, desain dan konstruksi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Bahkan ada desa konstruksi yang berisi area hijau dengan kebun, petak sayur, dan kebun hias yang sebelumnya nggak pernah ada di sana. Soalnya emang daerah gurun kan? Pokoknya NEOM ini bakal menjadi rumah untuk pengembangan sains dan teknologi masa depan. Namun berbagai kontroversi sempat muncul karena NEOM disebut-sebut akan menghalalkan minuman keras di Arab Saudi. Soalnya akan ada beberapa tempat hiburan yang juga akan dibangun di sini. Meski hal itu sudah dibantah sama pemerintah Arab Saudi, tapi mari kita lihat nanti aja. Kembali ke Dubai, ada satu proyek yang sempat bikin geleng kepala saking canggihnya, namanya Downtown Circle. Jadi kalau biasanya gedung pencakar langit kan dibuat menjulang ke atas, tapi desain super tall yang diajukan studio arsitektur Zein Era, nantinya Downtown Circle ini justru berbentuk melingkar. Lebih unik dan kerennya lagi, lokasi Downtown Circle ini diusulkan akan berada di pusat kota Dubai dan nantinya akan mengelilingi gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Wow! Downtown Circle ini akan memiliki tinggi 550 meter dan keliling 3.000 meter yang terdiri dari 2 cincin utama yang saling berhubungan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Downtown Circle nantinya diharapkan menjadi solusi untuk perubahan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat di Dubai dan menjadi sebuah kota metropolis yang berkelanjutan. Soalnya di dalamnya akan terbagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang bisa dijadikan kantor, rumah, apartemen, serta pusat penelitian yang dilengkapi oleh ruang hijau yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber udara segar bagi para penghuninya. Selain itu akan ada teknologi pemanenan air hujan dan tenaga surya plus desain bangunannya yang memang dibuat bisa menyerap karbon dan menyaring polutan dari udara. Bangunan ini juga akan memiliki sistem transportasi yang terintegrasi di luar bangunan agar bisa menghubungkan penumpang ke berbagai lokasi di sepanjang super tol. Canggih banget ya.